kamera hanya memperbaiki ya kualitas gambar di video kita. Jadi sebenarnya kita walaupun punya kamera yang mahal ratusan juta, ya itu tidak akan membuat isi konten kita lebih bagus. Sebenarnya itu hanya memperbaiki kualitas gambar kita di dalam video, ya memperbaiki itu saja. Tapi kalau untuk memperbaiki isi konten sebenarnya ya dari kita sendiri, dari isi pikiran kita sendiri. Oke teman-teman, jadi sesuai judul berkarya dengan alat seadanya. Jadi ini video saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar tadi. Bagaimana sih buat proses buat videonya dan pakai kamera atau pakai apa? Jadi ini guys, saya tunjuk. Nah ini laptop, ini HP, ini lighting saya buat manual. Nah seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya di depan laptop, saya ada tulis poin-poin yang akan saya bahas di video ini. Jadi bukan isi kontennya yang saya tulis di sini, tapi poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu berkarya dengan alat seadanya, yang ini tadi berkarya dengan alat seadanya. Jadi saya itu hanya pakai HP saya itu yang sering saya edit video-video di channel YouTube saya itu saya edit pakai HP yang itu. Nah ini HP Xiaomi Redmi 5 Plus. Saya pakai HP ini sebenarnya sudah sangat lama sebenarnya. Ini sampai ini rusak. LCD-nya juga sudah rusak. Nah, ya tidak apa-apa, ini dia sangat terjaga. Nah dan yang pakai rekam ini ya HP teman saya. Jadi saya pinjam tadi. Biasanya saya pakai HP yang ini, tapi kan mau buat rekam tadi jadi saya pakai pinjam HP-nya dia. Oke teman-teman, jadi lanjut ke poin kedua. Poin kedua, jangan tunggu punya alat lengkap. Nah di sini maksudnya jangan tunggu punya alat lengkap itu jangan teman-teman tunggu punya kamera dulu, punya laptop dulu, karena banyak teman saya yang kalau misalnya mau jadi YouTuber mereka berpikir saya harus punya kamera dulu, saya harus punya laptop dulu. Sebenarnya salah itu bukan seperti itu. Jadi ya misalnya kalian belum punya uang yang cukup untuk membeli kamera, ya sudah kita manfaatkan saja HP yang kalian punya, maksudnya alat seadanya begitu, kita memaksimalkan itu. Jadi untuk belajar edit atau apa itu juga sebenarnya saya autodidak, saya tidak terlalu masih di dalam belajar juga editnya bagaimana semua saya itu hanya belajar dari YouTube. Nah sebelum lanjut saya cerita juga sedikit ya. Sebenarnya dulu saya tidak punya niat untuk jadi YouTuber, sama sekali tidak. Justru saya tuh buat akun YouTube hanya untuk subscribe orang saja. Jadi saya tidak tahu manfaat YouTube itu untuk apa. Saya pikir hanya nonton video saja begitu. Tapi sebenarnya itu menghasilkan uang, bisa menghasilkan uang. Jadi pas 2019, akhir 2019 saya mulai belajar edit. Dulu saya editnya pakai aplikasi Power Director, kalau tidak salah dia Power Director. Ya saya edit lagu sabu di situ. Tapi viewsnya sampai 50.000, itu saya kaget. Terus saya buat lagi kedua itu sampai 40.000. Nah dari situ ya saya berpikir ya mungkin hasil editan saya mungkin ya enak juga dinonton. Nah dari situ saya mulai berpikir saya mau buat video terus. Nah tapi ya masih kendala terus saya sering sibuk yang lain juga ke kampus dan segala macam ya, makanya saya tidak terlalu urus YouTube. Nah pas pertengahan tahun 2020 itu saya mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah di situ ada muncul pemberitahuan 4000 jam tayang sudah tercapai dan channel saya dimonetisasi. Nah dari situ saya mulai semangat buat video. Sampai sekarang. Jadi itu cerita singkat teman-teman. Poin yang tadi itu jangan tunggu punya alat lengkap dan ketiga, kamera hanya memperbaiki ya kualitas gambar di video kita. Jadi sebenarnya kita walaupun punya kamera yang mahal ratusan juta,
ya itu tidak akan membuat isi konten kita lebih bagus. Sebenarnya itu hanya memperbaiki kualitas gambar kita di dalam video, ya memperbaiki itu saja. Tapi kalau untuk memperbaiki isi konten sebenarnya ya dari kita sendiri, dari isi pikiran kita sendiri. Jadi kamera itu hanya untuk memperbaiki kualitas gambar, bukan memperbaiki kualitas konten kita. Nah, ketiga, jangan malu di depan kamera. Ya, jangan malu di depan kamera. Ini yang banyak teman-teman alami, termasuk saya sendiri, malu di depan kamera. Dulu saya terlalu malu di depan kamera. Kalau misalnya omong ini atau mau foto saja itu saya malu. Tapi lama-lama saya biasakan diri untuk misalnya omong depan kamera, belajar nge-vlog sendiri. Ya sampai sekarang juga masih belajar sih. Saya rasa saya juga sadar video ini tidak bagus, tapi teman-teman cukup ambil isi dari video ini saja manfaatnya. Ngomong depan kamera sampai terbiasa. Jadi cara untuk jangan malu di depan kamera itu kalian harus biasakan diri ngomong tiap hari. Oke? Nah, dan lanjut ke poin yang kelima. Jangan membandingkan hasil karya sendiri dengan orang lain. Artinya, jangan membandingkan hasil karya sendiri dengan orang lain. Itu misalnya kalian nonton video, contohnya nonton video saya lebih bagus dari video teman-teman. Nah, ini hanya contoh. Kalau misalnya kalian bandingkan atau punya pemikiran seperti itu tidak akan maju. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena kalau misalnya kalian sudah menganggap video kalian jelek dari orang lain, itu akan membuat kalian minder, ya. Saya buat video juga tidak bagus, orang lain punya video itu bagus semua. Nah, video orang bagus itu semua ada prosesnya sebenarnya, ada tahapnya. Ya, jadi ya seperti yang orang bilang, untuk menuju 1000 langkah itu ya perlu langkah pertama. Tetap mulai dari awal semua itu. Ya mungkin mereka sudah di langkah yang ke-50 atau ke langkah yang kesekian begitu. Tapi teman-teman tidak berpikir kalau dia itu awalnya dari langkah pertama juga. Jadi tetap semangat buat teman-teman, buat saya juga sebagai YouTuber pemula. Nah, ya poin yang ke-6, belajar dari setiap video yang kita buat. Ya, untuk memperbaiki kualitas video kita atau isi konten kita itu, yaitu belajar dari setiap video yang kita buat. Misalnya habis buat nge-vlog kita nonton, ya kita salahnya di mana, mungkin salah pengambilan gambarnya kurang bagus begitu. Itu kalian tidak perlu hapus video yang lamanya, tidak perlu hapus. Kalau misalnya kalian sayang, ya viewsnya udah banyak, tidak perlu hapus. Kalian cukup belajar dari situ dan usahakan jangan buat kesalahan yang sama di video selanjutnya, karena masih banyak kesalahan yang baru yang harus kita buat. Oke teman-teman, karena manusia itu tempatnya kesalahan. Nah, yang selanjutnya itu jangan menjiplak hasil karya orang lain. Nah, ini penting sekali teman-teman sebenarnya. Jangan menjiplak hasil karya orang lain. Artinya, misalnya ada video-video booming, video viral begitu, itu kalian jangan cepat-cepat ambil terus posting di channel. Jangan. Itu banyak teman-teman saya yang seperti itu, dan itu salah, bukan hal yang efektif untuk menambah subscribe atau membuat channel kita berkembang, bukan. Karena kan setiap hal yang viral itu ada masanya. Ya, dia viral di saat itu saja, besok-besok dia tidak akan viral lagi, seperti itu teman-teman. Jadi orang tidak akan cari channel kita lagi. Tapi kalau misalnya di dalam video atau di dalam channel teman-teman buat hal-hal yang bermanfaat, tetap dia tidak akan ada masanya. Jadi besok-besok ada lagi yang cari, oh ini cara ini seperti ini. Nah, itu kalau kita buat video-video yang bermanfaat. Oke, jadi jangan menjiplak hasil karya orang lain. Berusaha saja untuk buat hasil karya sendiri, apapun itu berusaha saja sebisa mungkin. Kalau memang teman-teman punya niat mau jadi YouTuber, oke, semangat. Nah, dan poin selanjutnya itu buat prank. Sebenarnya buat prank ini suatu hal konten yang terlalu banyak. YouTuber Indonesia itu, baik YouTuber senior atau sampai pemula, ya tidak ada sih YouTuber senior sebenarnya, cuman mereka lebih lama saja. Jadi buat prank ini konten sampah sebenarnya, konten sampah. Kenapa saya bilang konten sampah? Bukan tidak bagus, tapi terlalu banyak orang melakukan itu, dan ya berakibat ke semua YouTube Indonesia itu tidak ada yang membagikan manfaat. Kalaupun ada, itu mereka tertutup dengan isinya prank semua. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau menjadi YouTuber, jangan buat video-video prank, buat saja video yang bermanfaat, menurut Anda bermanfaat dan ingin dibagikan. Nah, dan selanjutnya juga kalau misalnya niat mau jadi YouTuber,
ya jangan menjiplak hasil orang lain seperti yang tadi, dan harus punya sesuatu yang ingin kalian bagikan ke teman-teman atau ke pemirsa begitu. Jadi misalnya kalian mau bagikan tutorial, ya itu harus punya hal seperti itu, dan nanti selanjutnya otak kalian itu akan berkembang dan bisa berpikir lebih bagus lagi ke depannya. Tapi harus punya niat dan punya sesuatu hal yang bisa kalian bagikan di YouTube. Dan poin yang kesekiannya itu belajar hal-hal baru. Nah, belajar hal-hal baru di sini maksudnya ya perlu juga sih kalian belajar itu tentang YouTube, belajar tutorial juga cara mengedit. Misalnya kalian mau edit ini, ya kalian juga harus belajar hal-hal baru seperti itu. Jadi itu nanti berguna buat teman-teman kalau misalnya mau buat video, oh saya pernah nonton ini caranya seperti ini. Nah, itu memudahkan teman-teman ke depannya. Jadi selalu belajar hal-hal baru. Dan yang terakhir itu ya buat video durasinya lebih dari 10 menit. Kenapa buat video durasi lebih dari 10 menit? Karena kalau buat durasi lebih dari 10 menit itu juga membantu teman-teman kalau misalnya YouTuber pemula itu ya menambah jam tayang itu lebih cepat. Jadi kan syarat jadi YouTuber harus punya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya susah, tapi kan banyak orang-orang yang pakai cara curang untuk sub for sub dan lain-lain, tapi tetap tidak efektif. Teman-teman harus buat video yang bermanfaat dan durasinya kalau bisa 10 menit ke atas. Nah, kenapa 10 menit ke atas? Selain bisa cepat menambah jam tayang, itu juga kalau misalnya ada iklan kalian bisa atur manual. Jadi iklannya bisa atur beberapa. Kalau durasi di bawah 10 menit itu iklannya diatur otomatis oleh Google AdSense. Kenapa oleh Google AdSense? Ya, Google AdSense itu yang membayar kita sebenarnya di YouTube. Jadi YouTube itu hanya sebagai wadah untuk kita berkarya. Google AdSense yang membayar kita semua, yang mensupport hasil-hasil karya kita, teman-teman. Jadi ya saya rasa cukup sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe atau like juga, bagikan kalau misalnya teman-teman tidak keberatan. Tapi kalau misalnya tidak mau subscribe juga tidak apa-apa. Terima kasih. Saya sangat terima kasih karena sudah menonton. Oke teman-teman, saya tidak ada kata-kata lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.